berikan kami pengetahuan ya Rasulullah. Qala ya Jabir, innallah, kan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, indah yang Allah turunkan anugerah yang paling besar kepada umat manusia, yaitu lahirnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah firmankan di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakan ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala memanggil Sayyidina Muhammad, hendaklah mereka dengan karunia dan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka itu, maka dengan itu hendaklah mereka bergembira. Kalau ada orang yang bertanya, kenapa kalian merayakan Maulid, tidak perlu kita menjawabnya. Cukup tanya saja, ketika kita mendapatkan rizki, mendapatkan harta, kita bersyukur tidak kepada Allah? Ibu-ibu kalau dapat duit dari suami banyak, kira-kira bersyukur tidak? Oh, luar biasa kencang syukurnya. Yang tadinya dapat 1 juta dikasih 10 juta, syukur tidak? Bapak-bapak dapat istri cantik lagi, syukur tidak? Bapak-bapak, ibu-ibu kalau anaknya punya prestasi yang gemilang, bersyukur tidak kepada Allah? Bersyukur. Dapat hadiah yang luar biasa, bersyukur. Bagaimana anugerah hadiah yang besar Allah turunkan ke muka bumi ini dengan kelahirannya Sayyidina Muhammad. Salahkah saya untuk bersyukur? Salah tidak kita bersyukur? Padahal apapun yang ada di atas permukaan bumi ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam Al-Qur'an, ketika lahirnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya terakhir, Allah Subhanahu wa taala memberikan label kepada kita ini yang hidup di akhir zaman. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Masya Allah, luar biasa Allah menggelarkan kita sebagai kalian itu adalah umat yang terbaik. Umat siapa? Umatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini menjadi umat yang terbaik bukan karena kita, Bu. Umatnya yang terbaik ini, yang kita hidup di akhir zaman ini, bukan umat yang terbaik bukan karena kita, tapi karena nabinya nabi yang terbaik, karena nabinya nabi yang termulia, karena nabinya nabi yang luar biasa sabarnya. Seluruhnya ada pada nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu punya penyalakop masing-masing, punya gelaran sendiri, kesabarannya, keikhlasannya, ketabahannya, seluruhnya ada, kekayaannya banyak. Tapi Sayyidina Muhammad seluruhnya ada pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Kalau kita berkaca dengan sirahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun yang terjadi kepada kita, baik kesulitan dalam jenis apapun yang ada pada kita, belum apa-apanya dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia mulia loh, Pak. Kalau kita mau meneladani Rasulullah sesuai dengan memperkokoh ukhuwah Islamiyah, meneladani akhlak Rasul, luar biasa. Sebenarnya kalau mau memperkokoh ukhuwah Islamiyah, ada ayatnya itu, Bu. Sandarannya sebenarnya kita sering baca di dalam kitab Maulid. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu ada 3 karakter yang diajarkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang dari dirimu sendiri seorang Rasul yang apa itu? Ketika kita merasakan berat dalam kehidupan ini, Rasulullah sudah terlebih dahulu merasakannya. Apa di atas permukaan bumi kesusahan hidup yang kita alami? Coba saya mau nanya, Ibu pernah dicaci? Pak pernah dicaci, Pak? Bapak-bapak tuh pernah dicaci dan dihina? Belum apa-apanya dengan caciannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak pernah dilempar? Tidak, Bu. Kalaupun dilempar, paling dilempar pakai batu, pakai kertas. Gak ada sakit-sakitnya. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilempar dengan kotoran manusia. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika dilempar? Rasulullah ketika dilempar kotoran oleh Abu Jahal dan seluruh TS-TS-nya. Ketika Rasulullah dilempar dengan kotoran, Rasulullah tidak membalas dengan apapun. Tetapi Sayyidina Muhammad pulang kembali ketika mau berangkat ke masjid. Saat itu dilempar kotoran oleh para kafir Quraisy pada masa itu. Apa yang dilakukan Rasulullah? Tidak pernah Rasulullah membalas apa yang dilakukan oleh orang-orang yang telah menzalimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian ingat tentang peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Taif? Bagaimana orang-orang Taif memperlakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memasuki kota Taif dan seluruh orang kafir Quraisy itu berbaris untuk memukuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pernah terjadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ujian yang kita hadapi sebagai umatnya Sayyidina Muhammad? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menangis sampai dikisahkan di dalam riwayat bahwasanya sarungnya Rasulullah itu basah dengan tetesan air matanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa Rasulullah menangis? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa engkau menangis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apa jawab Rasulullah? "Aku sedang merindukan umatku." Siapa yang dirindukan Rasulullah? Singkatnya, orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita yang hidup pada akhir zaman sekarang ini. Rasulullah pernah menangis merindukan kita. Tanya hati kita, pernahkah kita menangis merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah Masya Allah luar biasa. Maka ujian apapun yang kita rasakan dihadapi di dunia ini, maka benarlah apa yang dikatakan oleh guru Al-Fakir Al-Habib Umar bin Hafiz Syekh Abu Bakar bin Salim, "Billahi karrir zikri wasfi Muhammadin kaima tuziha anil qulubir rana." Itu tertulis di dalam kitab Dia Ulami di baris terakhir menjelang daripada mahalul qiyam. Billahi, Al-Fakir guru Al-Fakir bersumpah demi Allah, karrir zikri wasfi Muhammadin, ulang-ulanglah sebutan nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaima tuziha anil qulubir rana. Agar apa? Agar kotoran hati-hati yang ada di dalam hatimu itu terkikis dengan sebutan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, pada malam hari ini tanamkan di dalam hati kita untuk senantiasa menyebut kekasih Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk senantiasa hadir dalam majlis-majlis yang dibacakan sirahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar segala kotoran hati kita terkikis oleh salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beriman. Nabi itu dari dulu kafir Quraisy pengen sekali di dalam hatinya seluruhnya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah itu tak pernah yang maki-maki, namanya maki, caci maki, tak pernah, hatta dengan orang di luar daripada agama kita. Coba lihat di akhir zaman bangsa ini yang mengaku umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahadatnya sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatnya sama, Allah Tuhannya, Sayyidina Muhammad Nabi. Tapi lihat apa yang terjadi di antara di kalangan umat itu sendiri. Mereka saling caci mencaci, olok-mengolok satu sama lain. Padahal Rasulullah tidak pernah mencontohkan itu. Rasulullah tidak pernah mencontohkan untuk mencaci sesama muslim. Jangankan sesama muslim, orang yang kafir sekalian, orang yang non muslim sekalipun tidak pernah diajarkan Rasulullah untuk dicaci. Bahkan Rasulullah dikatakan di dalam ayat itu, Rasulullah menginginkan bahwa mereka itu dalam keadaan beriman. Seharusnya kita senang. Maka alhamdulillah NU ini punya riwayat. NU ini punya riwayat, salah satu yang organisasi yang tak pernah namanya nyakitin orang,
nggak sibuk ngurusin orang, ngurusin perkumpulan orang nggak sibuk. NU yang satunya Jawiyah, perkumpulan yang nggak pernah menyalahkan orang dari dulu. Nah, coba orang-orang yang selain daripada itu, yang mau umat ini, masya Allah ya, mereka itu satu intinya, Pak. Mereka yang sering menghujat itu, menghujat sesama Muslim itu, satu kuncinya, nggak adanya cinta sama Nabi. Hatinya tidak punya cinta dengan Nabi. Ya sholatkah sholat, tapi cintanya sama Nabi nggak ada sama sekali. Kenapa? Kalau dia cinta dengan Nabi, dia cari riwayatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada orang yang bertanya apa sih keutamaan maulid, tadi Al-Fakir lagi mikir-mikir sendiri, bahwasanya fadailul maulidun Nabi fadailul alam, fadilatul maulidun Nabi fadilatul alam. Keutamaan maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan maulid ini adalah peringatan yang keutamaannya adalah bagi seluruh alam. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini kalau rahmat Pak jangan menghina. Namanya juga rahmat, berkasih sayang Pak. Nabi itu nggak pernah menghina, nggak pernah mencaci, nggak pernah ngejek orang. Nah kalau kita sekarang, masya Allah, ada di kalangan kita umat Islam, dan jangankanlah kita bicara di luar daripada orang-orang NU itu sendiri. NU sendiri ada yang macam-macam jenis. Ini masya Allah yang membuat Al-Fakir sedih dan merenung senantiasa tiap hari merenung. Kesalahannya ada di mana? Ternyata kesalahannya ada pada para kiainya, para ustadznya yang lah. Kalau ini mah orang-orang awam. Bagaimana mengajarkan seharusnya seorang mubalik? Seharusnya seorang mubalik ini nggak perlu arang, nggak perlu alim betul. Yang penting mubalik. Ini bukan al-alim, bukan ulama. Kalau ulama itu alim ya harus cerdas. Ini mubalik kan seorang penyampai. Maka ketika menyampaikan kebaikan, jangan menghasut satu sama lain. Jangan jadi provokator untuk membenci orang. Kadang-kadang maaf, banyak mubalik jadi provokator. Provokator siapa? Antar umat. Sesama umat, bukan antar umat. Sesama umat. Nah itu mubalik. Nah kalau mubalik yang kerjaannya memprovokasi sesama umat untuk saling benci, ya bukan mubalik namanya. Nggak ada satupun yang diterima di situ. Karena Nabi menyampaikan sesuatu tidak pernah memprovokasi orang. Nabi ini benar-benar salah pun. Ada sahabat, ketika kita ada kisahkan dalam sebuah riwayat, ada sahabat yang senang banget baca qul huwallahu ahad. Jadi sebelum sholat, setiap sholat itu bacanya setelah Fatihah baca qul huwallahu ahad. Jadi para sahabat lama-lama bosan juga, qul huwallahu ahad terus dibaca. Nabi dilaporkan sama Nabi SAW, Nabi nggak langsung vonis, nggak pernah langsung menyalahkan orang, nggak pernah. Nabi langsung cross check. Nah yang perlu kita lakukan sebagai umat dari Sayyidina Muhammad, ketika mendapatkan informasi, ketika mendapatkan provokasi dari orang yang ada kutip, ini oknum Pak, oknum, ya di cross check dulu lah. Kalau sekarang ini kan ada NU garis lurus, NU garis miring, nggak ada. Ini semuanya NU, pendirinya ya Hashim Asy'ari, dan kaitannya NU ini dari dulu NU sama Habib hal yang tidak pernah dipisahkan. Ada andilnya daripada Ahlul Baitnya Nabi di dalam NU. Termasuklah salah satunya pengagenya Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Jadi yang NU belajar sama Habaib, yang Habaib punya anak belajar sama kiai NU. Itulah dulu sinergi namanya. Jadi kalau penjelasan daripada anak punya Ami, kenapa ada namanya itu ahwal? Ahwal Pak, bukan awam sebutannya. Kalau dulu orang selain daripada habaib disebutnya ahwal, bermakna dinisbatkan kepada saudara perempuan Pak. Dinisbatkan kepada saudara perempuan, dari belah perempuan namanya ahwal. Makanya ketika punya anak Habibnya punya anak, suruh belajar sama Yai. Ya Yai punya anak, belajar lagi sama Habaib. Begitulah sinergi, tapi sekarang luar biasa.
Bagaimana kita saksikan saat ini banyak orang yang sebagiannya mengaku NU juga tapi menghina habaib. Ada juga habaib yang menghina para ulama-ulama itu. Bagaimana ceritanya? Nah, jangan kita sibuk ngurusin orang-orang yang punya paham lain daripada kita. Urus dalam kita sendiri saja belum becus gitu. Ini kalau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu. Hei. Dengar nak? Paham tak? Apa? Apa bu? Apa? Nah, ceritanya ini meneladani Rasulullah SAW luar biasa sulitnya Pak. Dari hal yang terkecil saja. Ini kalau sepenuhnya kita ngikutin Rasul, jangan mimpi itu bisa. Nggak akan pernah bisa. Allah dalam Al-Quran berfirman untuk mencontoh teladan Rasulullah SAW, sampai Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang baik dalam hal apa? Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, dari mulai awal hidup dilahirkan sampai nanti dikembalikan kepada Allah, semuanya ada pada Nabi. Bagaimana Nabi bersilaturahim dengan orang lain, bagaimana Nabi menghormati satu sama lain, bagaimana Nabi menghormati sesama umat, bagaimana Nabi menghormati antar umat. Begitu yang harus kita contoh. Susah Pak. Pada kenyataannya gagal semua. Termasuk ustadz-ustadz kiai-kiainya gagal semua kalau mau ngikutin Nabi. Dari mulai segi kehidupan ini semuanya ada pada Rasul. Uswatun hasanah. Diteruskan sama liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk ngikutin Rasul susahnya luar biasa. Allah berikan lagi penerangan kepada kita, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, kalau mereka ingin mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, fattabi'uni, ikuti aku. Rasulullah bagaimana ngikutinnya? Cinta dulu di dalam hati. Nah, tadi itu bagaimana mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu sudah merasakan kepedihan yang kita rasakan, begitu juga kita pun. Nah, kita sama kita ini harusnya saling merasakan. Kalau ada tetangga kita yang sakit, kita jenguk, itu maknanya kita merasakan juga apa yang dirasakan oleh saudara kita. Lah, kalau ada saudara kita yang beli motor baru, ya kita bersyukur saudara kita senang dan kita harus senang. Jangan sebaliknya. Ini nggak usah bicara yang lain-lain. Nah, kalau tetangga kita beli motor baru, kira-kira apa yang kita lakukan? Luar biasa, apalagi ibu-ibu gosipnya luar biasa nambah. Syukur-syukur matayat NU dan orang NU enggak. Alhamdulillah itu di sana Bu, di kampung sebelah. Di sini mah enggak. Ada ibu-ibu pakai bajunya luar biasa bagus. Di sini mah enggak diomongin, di sana gitu. Luar biasa. Seharusnya umatnya Sayyidina Muhammad SAW ada orang yang mendapatkan kebahagiaan, nah kita harus bahagia. Ada orang yang mendapatkan musibah, ya kita ikut andil membantunya. Begitulah yang diajarkan Rasulullah SAW. Dari ayat ini saja pun banyak kita gagal. Jangankan kita sesama umat beragama, contoh ini kisah saja Bu. Kalau kita sesantar umat seagama, contohnya begini. Kira-kira kalau ada orang yang jatuh naik motor lewat di situ jalan itu, tercampak Pak. Campak Bu di situ di jalan itu. Memang kita tanya dulu agamanya apa? Ya, ini ada yang jatuh tiba-tiba jatuh. Kita buka helmnya, nanya dulu agamanya apa, gimana? Kayak gitu ajaran Nabi. Tidak. Ada orang yang jatuh nggak nanya agama dulu, tolongin dulu. Kalau sempat ditanya agamanya, luar biasa, keburu modal itu orang. Ini kita ini, makanya NU itu, NU nih, ini baru cerita NU kaitannya dengan NU. NU itu membagi ukhuwah itu menjadi 4 bagian. Yang pertama ukhuwah khuluqiyah. Ini bagian ini menjawab ukhuwah ini, meneladani ukhuwah Islamiyah ini nanti. Jangan dulu sampai ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah khuluqiyah, persaudaraan sesama makhluk.
Ibu sama kucing makhluk Allah tidak? Makhluk tidak? Sama-sama makhluk tidak? Nah itu ngargain bu. Ini yang kecil ibu sama kucing bu. Ibu sama kucing sama-sama makhluk? Jawab, kejar. Bu, sama kucing sama-sama makhluk tidak? Ya sama. Kalau ibu makan ikan, kucing makan apa? Tulang banyak. Ini bagaimana mencontoh Rasul? Bagaimana mempraktikkan ajaran-ajaran NU? Kucing kita makan daging ikan, kucing. Ini yang benar-benar yang jujur aja bu, jujur. Makan harusnya. Tapi pada kenyataannya dikasih tulang ikan. Ya bagus kalau ada ibu-ibu di sini yang bagi kucing tuh ya daging ikan. Ya nggak rugi juga bu. Saya ajarkan kepada istri saya. Jadi kalau dulu pernah istri saya kalau makan itu dagingnya dimakan, tulangnya daging tuh kucing. Nah saya marah tuh pak, bu marah saya sama istri saya kayak gitu. Bahkan saya sebelum memakan daging ikan, ketika saya mau makan ikan disiapkan ikan, ketika saya ada melihat kucing ada di depan pintu rumah saya kasih makan dulu dagingnya itu kucingnya. Nah kalau kita yang diselip-selip masih bisa milih, selip-selip masih bisa milih. Ibu mikir nggak kucing itu kalau ketulangan sakit, sampai ada yang muntah-muntah kucing. Luar biasa. Itulah persaudaraan sesama makhluk. Bahkan di sebuah riwayat diceritakan kalau ada anjing sekalipun. Ini anjing ya hewan yang sedikit. Kalau memang menginginkan makanan, ia kasih secara khuluqi. Itulah kita umatnya Sayyidina Muhammad. Itulah kita yang menganut paham Nahdlatul Ulama, diajarkan oleh ulama-ulama kita untuk menghormati sesama makhluk. Kita yang orang Kristen sama makhluk tidak? Sama makhluk tidak? Ya harus sama-sama memuliakan. Kita sesama orang Cina makhluk tidak? Makhluk. Makanya ketika ada yang terjatuh itu yang harus kita tolong, walaupun matanya sipit tetap harus kita tolong. Itulah naluri seorang manusia, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan ulama kita. Paham bu? Bu, paham? Besok kasih kucing makan daging ikan bu. Lah kalau nggak bisa kasih makan daging ikan tuh beli tuh bu. Makanan kucing ada 15.000. 5.000, masya Allah, luar biasa bu. Ibu kalau dengar riwayat kucing itu pak, ada hal yang kita tidak bisa dapat, yang kita tidak bisa pelajari, ada diri kita nggak bisa kita buat. Ada hal yang harus dipelajari dari seekor kucing. Luar biasa kucing. Bahkan anjing sekalipun luar biasa ketaatannya kepada majikannya. Contoh saja, kucing itu ketaatannya sama majikannya. Lah kita punya majikan, siapa nama majikan kita? Siapa majikan kita? Allah Azza wa Jal. Taatnya kita kadang-kadang luar biasa, kadang-kadang taat, kadang-kadang tidak. Taatnya sama Allah ini paling mudah bu bagi seorang perempuan, tapi sangat sensitif untuk dibicarakan. Ini kalau perempuan paling nggak terima kalau taatnya dikaitkan dengan, pokoknya kata tanda kutip dong. Nah kalau perempuan bicara itu luar biasa banyak gagalnya. Makanya ketika Nabi kita Sayyidina Muhammad Isra itu, ketika Mi'raj berjumpa dengan Allah, melihat daripada isi surga dan neraka, yang banyak di dalam neraka perempuan. Kenapa bu? Mereka nggak taat. Mereka rajin sholat, rajin. Mereka rajin ibadah, rajin. Tapi kalau udah ukurannya dengan suaminya kawin lagi, luar biasa marahnya. Itu bu, itu baru bicara tentang ukhuwah khuluqiyah.
Baru namanya ukhuwah wataniyah, sebangsa dan setanah air. Nah, ukhuwah wataniyah ini, kita ini dari suku apapun itu, dia Jawa kah, dia Batak kah, dia Sunda kah, apapun itu suku-suku semuanya tergabung dalam ukhuwah persaudaraan satu bangsa setanah air Indonesia. Tadi belum lagu nyanyi Indonesia Raya kan? Nanti sebelum saya mengakhiri, kita berdiri, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya, bahwa kita mempraktekkan apa yang diajarkan oleh leluhur-leluhur kita daripada pendiri NU. Kita semua menyanyikan lagu Indonesia Raya, bahwa Indonesia itu harga mati. Indonesia ini merdeka diperjuangkan oleh ulama-ulama kita. Yang paling banyak, yang paling berperan dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini, yaitu peran daripada ulama. Mereka yang menginstruksikan kepada santri-santrinya saat Kiai Hasyim Asy'ari menginstruksikan resolusi jihad melawan penjajahan. Begitulah pengorbanan, begitulah perjuangan para ulama-ulama kita untuk mempertahankan bangsa ini. Maka hendaklah kita, wabil khusus warga Nahdlatul Ulama, lebih fokus, lebih mempertahankan bagaimana kita mempertahankan ajaran leluhur-leluhur daripada Nahdlatul Ulama untuk senantiasa menjaga kesatuan dan persatuan di negara Republik Indonesia. Siap Pak? Siap? Siap menjaga keutuhan negeri ini? Siap? Jawab yang keras Pak. Siap? Jadi kalau Habib Lutfi ini marahnya luar biasa, kalau NU jawabnya siap. Siap. Harus siap semuanya. Maka ini kita memperjuangkan daripada leluhur daripada NU itu sendiri, pendiri NU semuanya. Resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Mbah Yai Hasyim Asy'ari itu adalah satu bukti bahwa kiai kita yang memproklamasikan Nahdlatul Ulama ini adalah orang yang cinta dengan tanah airnya. Hubbul watan minal iman. Rasulullah itu sangat mencintai negerinya. Dikisahkan Rasulullah sangat mencintai kota Madinah. Rasulullah sangat mencintai kota Mekah. Ketika beliau kembali ke kota Madinah, beliau luar biasa gembira dan bahagianya. Itulah tanah yang dilahirkannya tempat Rasulullah SAW. Itu sesuai dengan ajaran kita Nahdlatul. Taat kepada pemerintah, ini maaf, taat kepada protokoler, ini bagian daripada taat sama ulama. Taat dengan agama. Ini Al-Wakil tadi mau pakai masker, maskernya saya tariin, di mana masker ini? Tapi kalaupun pakai masker suaranya jadi nggak bagus juga, Bu. Makanya saya pakai sorban kan, saya pikir bisa ditutupin. Nanti kalau ditanya sama pemerintah, bukan saya tak taat, dia harus taat dengan pemerintah. Kita taat sama masker, bukan taat sama pemerintah. Bukan. Kita memakai masker bukan taat sama pemerintah. Bukan. Kita sedang taat dengan agama. Inilah yang diajarkan oleh agama. Kita nyuci tangan itu bukan kita taat sama pemerintah, tapi kita taat dengan agama. Agama sudah mengajarkan kebersihan dari dahulu. Alhamdulillah hikmahnya sejak Covid ini, orang disuruh terus cuci tangan. Ajaran siapa itu? Ajaran Islam mencintai kebersihan. Bahkan dikatakan di dalam sebuah nas, an-nazafatu, kebersihan itu bagian daripada itu yang diajarkan oleh agama kita. Dari dulu kita disuruh cuci tangan. Lah sekarang aja melek. Ya, betul tidak Bu? Nah, ini ajaran agama, bukan kita taat kepada pemerintah, tapi taat kepada ajaran agama. Maka jaga ukhuwah wataniyah. Barulah kita berbicara ukhuwah Islami. Sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, siapa orang yang beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Nah sekarang ini akhir-akhir ini, di akhir-akhir ini, hubungan silaturahim antar umat Islam itu terpecah. Kenapa? Karena pilihan politik. Karena hanya sebuah pilihan politik. Kadang-kadang umat Islam saling bentur-benturan satu sama lain.
Yang satu mendukung ini, yang satu mendukung itu, cuma hanya karena beda dukungan. Terpecah belahlah ukhuwah Islamiyah. Dan insya Allah kita semua yang di Batam ini dijauhkan daripada perpecahan. Amin. Ya Rabbal. Apalagi ini di musim pilkada ya. Insya Allah pemilihan kepala daerah. Jangan sampai ukhuwah Islamiyah yang sudah dibangun oleh ulama-ulama kita dahulu, diajarkan oleh ulama-ulama kita, jangan sampai hanya karena sebuah momen yang cuma hanya berapa tahun sekali terjadilah perpecahan antar umat Islam itu sendiri. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meneladani Rasulullah SAW yang terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ukhuwah Islamiyah intinya ada pada ayat itu. Lil mu'minina raufur rahim. Kalau kita cinta kepada sesama umat muslim, maka hendaklah satu sama lain saling berkasih sayang. Apapun pahamnya, apapun dia, kalau selama dia masih bersyahadatkan la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia adalah saudara kita dalam Islam. Maka perlakukan saudara kita sebagaimana saudara kita kandung. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya semuanya ini bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada saudara yang kita sesama muslim yang menghina kita, jangan kita balas menghinanya. Tapi sebaiknya kita berikan contoh bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya, dengan budi pekertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah umat ini adalah umat yang terbaik, umat yang terbesar di seluruh penjuru dunia. Karena apa? Karena Rasulullah memiliki akhlak yang mulia. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Saking mulianya, tingginya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah menyandarkan akhlaknya Rasulullah dengan nama Allah yang Maha Agung. Rasulullah itu maka yang azim, akhlaknya yang agung, yang besar, disandarkan kepada nama Allah yang Maha Agung. Inilah Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belum mampu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seutuhnya, maka belajar dari hal yang terkecil. Bagaimana Rasulullah membangun hubungan antar tetangga, bagaimana Rasulullah membangun hubungan di antara keluarga, bagaimana Rasulullah membangun hubungan di antara satu kota negerinya. Insya Allah ketika itu kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah, Allah kita berharap bimbingan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita senantiasa diarahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa menjaga hubungan ukhuwah Islamiyah dimanapun berada. Wallahu a'lam. Kurang dan lebihnya Al-Bagir mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dari datangnya dari Al-Bagir, karena seluruhnya kesalahan yang hakiki adalah milik manusia itu sendiri. Yang kebenaran yang hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta datang dari manusia, sesungguhnya adalah kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesalahan manusia jangan pernah sandarkan kepada Allah, tapi sandarkan kepada diri kita masing-masing. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.